Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah studi hadis, Ibu Hajah Dewi Bik Nabilatul Fauziah LCMA, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ervina Febrianti dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelumnya, saya akan mengulang sedikit mengenai definisi hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu hadatsa, yahdusu, hudusa, hadasah, yang artinya baru, lembut, lunak, berita, ataupun perkataan. Sedangkan secara terminologinya, hadis itu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, maupun sifat-sifatnya. Apa sih ilmu hadis itu? Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Al-qawaidul mu'arifatu bihali rawi wal marwi. Di sana ada kata rawi. Perawi itu merupakan orang-orang yang membawa, menerima, sekaligus menyampaikan isi berita dari Nabi SAW atau biasa disebut dengan sanad. Nah, sanad tersebut merupakan suatu mata rantai perawi yang nantinya akan menghasilkan sebuah matan. Kemudian setelah kata rawi ada kata marwi. Marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan atau biasa disebut dengan matan. Kita masuk ke pengertian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu adalah hadis yang menjelaskan tentang periwayatan secara teliti dan penuh kehati-hatian terhadap segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini juga pertama kali diperkenalkan dan dibukukan oleh Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri pada masa kekhalifahan Umar ibnu Abdul Aziz. Selanjutnya ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini suatu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keberadaan sanad dan matan, sekaligus untuk menentukan kesohihannya. Dalam ilmu ini, orang yang pertama kali diperkenalkan dan dibukukan yaitu Al-Qadi Abu Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Khalad Al-Rahumuzi. Nah, faedahnya setelah kita mempelajari ini, jadi kita dapat mengetahui tentang kualitas sebuah hadis. Baik hadis itu diterima ataupun ditolak. Jika diterima, akan terlihat dari sanadnya, yaitu sanadnya itu akan bersambung, kemudian tidak terdapat kejanggalan, tidak ada cacat, perawinya sifatnya bijaksana, adil. Kemudian jika itu semua sudah terdapat dalam suatu sanad, maka dapat dikatakan sebagai hadisnya itu diterima. Nah, sedangkan jika hadisnya itu ditolak, itu disebabkan karena sanadnya itu terputus di pertengahannya. Jadi bisa kayak loncat-loncat kayak gitu, jadi terputus. Kemudian perawinya juga tidak adil, tidak bijaksana, terdapat cacat atau kejanggalan dalam sanad tersebut, maka hadis itu dinyatakan ditolak. Selanjutnya, ada pembagian ilmu hadis. Pada ilmu hadis riwayah, ilmu yang dipelajarinya itu seperti dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batas-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Nah, sedangkan jika dari ilmu hadis diroyah itu pembahasannya hanya pada diri Nabi SAW. Kemudian ada juga ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya. Di sini berarti memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut.
Kemudian ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat di sini berarti metode yang digunakan perawi dalam menerima periwayatan hadis tersebut. Apakah menggunakan metode asima, metode kiroah, ataupun metode ijazah. Kemudian ada macam-macamnya. Macam-macam di sini berupa terputus atau tersambungnya periwayatan. Kemudian ada hukum-hukumnya. Hukum-hukum di sini apakah hadis tersebut bisa diterima atau ditolak. Kemudian ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Di sini berupa sifat-sifat perawi dan biografinya. Kita dapat mengetahui kapan tanggal lahirnya, siapa orang tuanya, siapa guru-gurunya, kemudian sifat perawi tersebut apakah adil, apakah ingatannya kuat, dan lain sebagainya. Kemudian ada macam-macam periwayatannya, itu seperti bentuk pembukuannya. Contohnya itu seperti musnad, muwatta, musannaf, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Itu berupa istilah-istilah ahli hadis. Contohnya kayak hadis, sunnah, khobar, asar, hadis ahad, hadis mutawatir, dan lain sebagainya. Lanjut ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Terdapat 5 periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu hadis riwayah, ada larangan menulis hadis, karena pada masa itu Al-Quran belum selesai ditulis. Jika hadis ditulis juga, dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran, karena keduanya sama-sama memakai bahasa Arab. Dan pada masa itu, para sahabat belum terlalu pandai dalam hal tulis-menulis, sehingga penulisan hadis ditunda terlebih dahulu sampai penulisan Al-Quran selesai. Kemudian adanya larangan dan kebolehan menulis hadis yang bersifat kondisional. Terus yang ketiga, adanya catatan-catatan hadis koleksi pribadi. Kemudian pada hadis diroyahnya terdapat dasar-dasar ilmu hadis. Kemudian periode kedua yaitu periode sahabat, di mana dalam ilmu hadis riwayah itu pada periode ini disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil riwayah. Kemudian ada rihlah ilmiah juga. Dan dalam hadis diroyahnya itu timbul hadis secara lisan, dan juga adanya periwayatan yang harus disertai dengan sumpah serta sanad. Selanjutnya periode ketiga yaitu periode tabi'in, di mana dalam ilmu hadis riwayah terdapat hadis yang sudah ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh yang melakukannya yaitu Ibnu Syihab Al-Zuhri. Kemudian ada juga munculnya kitab-kitab hadis seperti Muwatta, Musannaf, Musnad, dan lain sebagainya. Kemudian ada hadis yang masih menyatu dengan perkataan fatwa sahabat. Kemudian di dalam ilmu hadis diroyahnya yaitu penulisan hadis masih bergabung dengan usul fikih dan ilmu fikih. Kemudian periode keempat yaitu periode tabi'in, di mana di dalam ilmu hadis riwayah disebutkan pada periode ini yaitu adanya masa kemasan atau masa kodifikasi hadis, dan juga ada masa filtrasi atau penyaringan, di mana penulisan hadis sudah terpisah dari perkataan fatwa sahabat. Kemudian pada periode ini juga terdapat masa klasifikasi hadis, di mana hadis sahih dan hadis tidak sahih itu sudah dipisahkan. Kemudian munculnya kutubus sittah dan adanya kitab hadis jami'. Kemudian di dalam ilmu hadis diroyah, hadis itu telah dipisahkan dari ilmu-ilmu yang belum menyatu. Kemudian ada juga munculnya
kitab-kitab ilmu hadis seperti kitab Al-Thariq Al-Kabir yang karyanya Imam Bukhari. Kemudian pada periode kelima, yaitu periode setelah tabi'in, di mana perkembangan ilmu hadis riwayahnya yaitu penulisan hadis lebih sistematis lagi. Kemudian munculnya kitab-kitab baru seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan di dalam ilmu hadis diroyah yaitu bisa berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kemudian ada muncul kitab ilmu hadis pertama, yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Itu karyanya Rama Hurmuzi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahannya, karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.